Berjumpa lagi nih sama Kak Esther dan Kak Zipora. Kak Sipo, ini udah tahun baru Oh ya? iya Kak, udah. Biasanya kalau tahun baru apa itu Kak Sipo? Harus punya semangat baru. Semangat baru, Terus apalagi? harus punya berkat yang baru Kak, Punya berkat tentunya. yang baru. Tapi ada yang sama terus loh Kak Sipo. Apa ya, Dari Kak? dulu sampai Sampai sekarang tidak berubah. Apa Tahu tuh Kak? nggak? Enggak Kak. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Iya, cintanya nggak pernah berubah Kak Sipo. Nah, karena Tuhan sudah mencintai kita, sekarang kita harus membalas cintanya Tuhan dengan Puji-pujian ya Kak. iya. Kak Sipo udah semangat kan? Semangat dong Kak. Iya. Kak Esther juga semangat Esther semangat. puji-pujiannya. Kalau Kak. Evian semangat gak? Semangat. Berarti udah siap ini Kak Betul, Sipo Kak. semua. Ayo Kak, kita mulai Kak. aja ya Kak ya. Kita nyanyi lagu apa nih Kak? Kakek-kakek, nenek-nenek Kak. Siap, yuk kita mulai. Kakek-kakek, nenek-nenek. Adik-adik semuanya juga siap ya? Ikutin gerakannya Kak Esther sama Kak Sipo ya. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Wah Kak, Wah, itu udah semangat ya Kak. Sekarang apa lagi nih Kak Kita Sipo? mau memulai ibadah dengan doa Kak. Oh iya, penting Biar itu. tambah semangat Kak. Betul. Sikap doanya harus baik ya. Iya, kita Harus semua- benar ya. Betul Udah Kak. nggak boleh melek-melek lagi ya. Betul Kak. Yuk, mau nyanyi Sekarang apa nih kita Kak Sipo? mau nyanyi lagu Bapakku Datang. Oh iya. Hari ini udah siap ya. Udah nggak ada yang main-main lagi ya. Sungguh-sungguh kita mau berdoa ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Zipora berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan juga yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau juga yang menerima puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kita udah doa, Kak. udah. Terus sekarang Kita berarti mau lanjut kita ya, mau Kak, ya? lanjutkan lagi. Kita nyanyi lagu yang ada sayang-sayangnya, Kak Sipo. Yesus sayang semua ya, Kak. 100. Kak Evian bisa kan lagu ini kan? Iya. Sip. Yuk kita mulai. lanjut ya, Kak ya. Yuk, Yesus sayang semua. Semangat ya adik-adik. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Papa. Sayang Mama. Sayang Kakak. Sayang adik. Sayang kamu dan saya. Sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sekali lagi. Sayang semua. Iya, Tuhan Yesus hebat ya. Betul, Kalau Kak. sayang Sayang semua kita semua ya, disayang. Kak, ya. Gak ada yang terkecuali Betul, ya. Kak. Nah, sekarang saat yang paling penting nih Kak Betul, Sipo. Kak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Betul. Adik-adiknya udah siap dong. Sekarang sebelumnya kita mau nyanyiin lagu Segala puji, hormat dan syukur. Adik-adik, yuk sikapnya yang lebih baik lagi. Kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Sekali lagi. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Ikutin Kak Esther berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk cintamu, terhadap kami. Engkau selalu menyayangi kami. Biarlah Tuhan, sekarang saat paling penting, kami mau mendengarkan ajaran dan didikan firman-Mu. Biar kami boleh bertumbuh dan berbuah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga memberkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita panggil Kak yang mau Siapa? firman. Kak Rahel, Kak. Oh, Kak Rahel Kita panggil mau ya, Kak. firman. 1, 2, 3. Kak Rahel. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, adik-adik pasti sudah siap nih dengerin firman Tuhan. Nah, ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Siapa ya? Mengenai siapa ya? Ada yang ingat nggak? Minggu lalu mengenai siapa? Mengenai Yusuf. Yusuf dikasih jubah maha indah. Udah gitu Yusuf dikasih mimpi. Wah, sampai saudara-saudaranya apa adik-adik? Di dalam hati saudara-saudaranya ada rasa iri. Di dalam hati saudara-saudaranya ada rasa iri. Kok yang dikasih jubah cuma Yusuf? Terus mimpi Yusuf, masa kita menyembah Yusuf? Wah, boleh nggak ya? Boleh nggak kita di dalam hati kita ada iri? Boleh nggak? Boleh nggak dalam hati kita ada kata iri? Nggak boleh ya. Coba Kak Rahel mau tanya, siapa di sini yang punya adik? Angkat tangannya. Coba lihat. Weh, ada. Coba, kalau adiknya dibeliin sesuatu sama mama papa, kamunya nggak dibeliin, kesel nggak? Masa yang dibeliin cuma adik, aku nggak dibeliin? Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kalau begitu berarti hati kita ada apa tadi di sini? Di hati kita ada iri. Jadi nggak boleh. Coba lagi. Kak, siapa di sini yang punya kakak? Ada. Oh, sama. Mama papa cuma beli buat kakaknya aja. Kamu nggak dibeliin, kesel nggak? Kesel nih. Aku nggak dibeliin, aku nggak diperhatiin, aku nggak disayang. Ingat, di hati kita nggak boleh ada kata iri. Nggak boleh ada kata iri. Karena mama papa pasti sayang semua. Seperti tadi pujian tadi. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Siapa yang sayang semua? Tuhan Yesus sudah sayang semua. Baik yang tua, yang muda, yang masih kecil pun. Yesus sayang semua. Kasih Yesus rata. Nggak beda. Mentang-mentang udah yang tua nih. Jadi dikasihnya beda. Enggak. Kasih Tuhan itu sama. Tidak beda. Begitu juga mama papa. Sayangnya sama.
Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk sayang semua. Seperti tadi, Yusuf dikasih jubah maha indah sama Yakub. Kakaknya, saudara-saudaranya iri. Dia nggak suka. Nah, sekarang ya kita mau lanjutin nih. Karena tadi saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf, di dalam hatinya ada apa tadi? Ada iri. Kalau di dalam hatinya ada iri dan dia diemin aja, hilang nggak itu? Di hatinya tetap bersih nggak? Coba ya, tadi di dalamnya ada tulisan IRI, iri. Kita diemin aja, kita tutupin dengan ini. Love satunya kita tutupin. Coba kita hitung sampai 5 ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah tadi tulisannya hilang? Kita lihat. Wah, masih ada. Jadi di dalam sini, di dalam hati masih ada IRI. Masih ada iri. Aduh, gimana ya? Kita lihat lagi di dalam Alkitab. Kita mau belajar firman Tuhan. Ya, kita mau belajar firman Tuhan. Tadi saudara-saudara Yusuf, dia iri sama Yusuf. Dia gak suka sama Yusuf. Nah, suatu ketika saudara-saudaranya mengembalakan domba, dia pergi ke padang rumput untuk mengembalakan domba. Domba siapa? Domba ayahnya, domba Yakub. Kemana? Ayo kemana? Kemana ya? Kita buka, ayo coba. Kakak-kakaknya mengembalakan domba di mana? Ayo. Kita baca. Di dalam Kejadian 37 ayat 17. Dah, yang kelas Yerusalem, Galilea, Yudea, kalau belum bisa buka, belum ketemu, bisa minta tolong mama papanya atau kakak-kakaknya. Ya, yuk. Kejadian 37 ayat 17, kakak bacain. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Jadi kakaknya pergi kemana? Ke Dotan. Dia pergi ke Dotan. Si Yusuf gimana? Si Yusuf nyusul ke sana. Yusuf nyusul ke Dotan. Nah, dia pergi mencari kakaknya. Karena tadi si Yusuf dapat perintah dari ayahnya. Nah, dia pergi cari kakaknya. Dan dari kejauhan kakaknya sudah ngelihat, itu tuh si Yusuf, si tukang mimpi. Di dalam hatinya masih ada rasa iri. Di dalam hatinya dia kalau iri didiemin terus jadi apa? Kita lihat ya. Kalau di dalam hatinya nih, di dalam hati kakak-kakaknya tadi masih ada iri, masih ada iri. Kalau didiemin aja, rasa iri ini jadi rasa iri akan berubah nggak? Kalau didiemin aja, rasa iri akan berubah menjadi
menjadi apa ini? Menjadi benci. Jadi kalau rasa iri didiemin aja menjadi rasa benci. Begitu juga kakak-kakaknya Yusuf. Dia jadi benci sama Yusuf. Sehingga apa? Tahu nggak? Karena dia benci. Jadi dia apapun dilakuin untuk mencelakakan Yusuf. Nih, di sini Kak Rahel bacain di ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia. Jadi karena benci, kakak-kakaknya ingin membunuh Yusuf. Gimana ya? Kita bunuh, kita masukin ke sumur. Salah satu sumur nih, kita masukin. Jadi karena pertama dia ada rasa iri. Rasa iri didiemin aja. Lama-lama jadi apa? Jadi benci. Saudara-saudara Yusuf jadi benci sama Yusuf. Sehingga perbuatannya sudah gak baik lagi. Sehingga dia ingin membunuh Yusuf. Setelah itu ada salah satu kakaknya namanya Ruben. Jangan dibunuh. Lebih baik masukin ke sumur ini aja. Dengan harapan si Ruben nanti bisa menyelamatkan Yusuf. Nanti Yusuf dia selamatin. Jadi dia bilang dulu, pura-pura buang dulu aja. Nanti dalam hatinya dia akan menyelamatkan Yusuf. Bener. Yusuf dibuang ke salah satu sumur ke situ. Nah, setelah dibuang, kakak-kakaknya yang lain dia duduk-duduk manis. Saat itu Ruben gak lama dia pergi. Nah, waktunya juga tidak lama ada orang Ismail datang lewat di situ. Dia mau pergi ke Mesir. Dia lewat di situ. Nah, kakaknya yang lain dia bilang, gimana kalau si Yusuf kita jual sama orang Ismail? Wow, pasti kita dapat uang. Kita ada untung nih. Kita bisa pesta. Bener. Si Yusuf dijual kepada orang Ismail tadi. Dijual, dibawa kemana? Ke Mesir. Jadi apa? Jadi budak. Nah, setelah Yusuf dijual, kakaknya tadi siapa yang pergi? Ruben. Dia kembali di sumur kosong. Gak ada Yusuf. Yusufnya kemana? Saat itu juga si Ruben dia sedih. Dia mengoyakkan jubahnya. Dia sedih. Kenapa? Dia jadi gak bisa menyelamatkan Yusuf. Aduh, gimana ini? Kakak-kakaknya yang lain, kan tadi jubahnya Yusuf sebelum dimasukin ke sumur, jubahnya dilepas dulu. Setelah itu, dia menyembelih kambing domba. Terus darahnya dibalurin ke jubah Yusuf. Nah, nanti kita bilang ke ayah kita. Kita bilang ke bapak Yakub bahwa Yusuf diterkam binatang buas. Kita tunjukin. Nah, setelah itu dia pulang dengan membawa jubah yang ada lumuran darah. Dia kasih jubahnya ke ayahnya. Ini, apakah ini jubahnya Yusuf?
Ayahnya tahu jubahnya Yusuf. Yakub lihat. Coba kita baca lagi. Di Kejadian 37 ayat ke-33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Jadi pemikiran Yakub, anak saya sudah diterkam sama binatang buas. Pastinya sudah mati. Jadi Yakubnya sedih. Nih kakak bacain lagi. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Karena Yusuf, pikirnya Yusuf sudah mati. Padahal Yusuf dijual ke Mesir menjadi budak. Terus apa yang dilakuin kakaknya yang lain? Kakaknya yang lain berusaha menghibur Yakub, menghibur ayahnya. Tapi terhibur enggak Yakub? Tidak. Ayahnya tetap sedih. Ayahnya dia merasa kehilangan anaknya Yusuf. Dia sangat sedih. Nah, makanya hati-hati ya, kita belajar di dalam hati kita jangan ada kata IRI. Karena kalau ada kata ini nih dan kita biarkan saja, kata iri ini akan berubah menjadi benci. Jadi kalau udah benci, apa aja dilakuin. Pastinya sesuatu yang tidak baik. Seperti Yusuf tadi dijual. Akibatnya apa? Ayahnya sedih. Jadi bagaimana dong harusnya? Kita sebagai anak Tuhan seperti tadi, Tuhan Yesus sudah mengajarin kita lebih dulu. Tuhan Yesus menyayangi kita terlebih dahulu. Jadi rasa iri harus kita buang. Rasa iri tidak boleh ada di dalam hati lagi. Coba kalau rasa iri kita buang dari hati kita, kita keluarkan dari hati kita. Coba ya, rasa iri kita buang dari kita. Kata iri ini kita buang. Kita buang jauh-jauh. Kita buang kemana ya? Biasanya kalau ini kita buang ke tempat sampah aja. Kita buang ya. Kita buang. Kita lempar. Apakah di dalam hati masih ada benci? Karena rasa iri tadi udah dibuang. Apakah di dalam hati masih ada kata benci? Masih ada kata iri? Iri udah dibuang. Benci? Apakah masih ketinggalan di sini? Kita lihat lagi. Karena iri, benci pun udah gak ada. Yang ada tinggal kasih. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita gak boleh di dalam hati kita ada kata IRI. Kita gak boleh. Ya, kita buang. Sehingga hati kita cuma ada apa? Kasih. Seperti di sini, di ayat sini, 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah,
ia harus mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita anak Tuhan mengasihi Allah, berarti kita harus sayang sama saudara. Jangan kayak kakaknya Yakub tadi, sebagai saudara dia sayang enggak? Enggak. Di dalam hatinya dia iri, sehingga menimbulkan kebencian, sehingga apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan tidak berkenan kepada Allah. Sampai Yusuf dijual ke Mesir menjadi budak. Setelah itu ayahnya jadi sedih. Jadi ingat, kita nggak boleh seperti kakaknya tadi. Kita tidak sayang sama saudara. Atau kayak Ruben tadi, dia sayang sama saudara, tapi terlambat. Saudaranya udah terlanjur dijual dulu. Dia mau menyelamatkan, jadi nggak bisa. Karena nggak tahu si Yusuf kemana. Nah, ingat, Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sehingga kita harus mengasihi juga. Apalagi mengasihi saudara. Hilangkan rasa iri. Ya, hari ini kita belajar untuk menyayangi keluarga. Menyayangi saudara kita. Apalagi saudara kandung, ya. Kita harus mengasihi, kita harus menyayangi keluarga kita. Oke? Oke. Firman Tuhan cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan apa lagi ya? Nah, sebelumnya kita mau lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Rahel berdoa. Oke, sudah. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengasihi keluarga kami, mengasihi mama papa, mengasihi kakak adik dan semuanya. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Bapa, terima kasih. Adik-adik, nah adik-adik tadi udah pujian, udah firman. Sekarang saatnya kita mau aktivitas dan ayat hafalan. Adik-adik yang di kelas Galilea, Yudea dan Betania, jangan lupa disiapkan Alkitab dan buku catatannya. Yuk kita mulai sekarang. Kak Sarah bacain ya.
aktivitas hari ini tanggal 3 Januari 2021. Judulnya Yusuf dijual ke Mesir. Sekali lagi, judulnya Yusuf dijual ke Mesir. Nah, bahannya diambil dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Sekali lagi, bahannya diambil dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Ayat emas hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Sekali lagi, ayat emasnya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Kita buka sama-sama ya di Alkitab. Yuk kita baca sama-sama. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, adik-adik, sesuai dengan firman hari ini, kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, kalau gitu kita harus aktivitas hari ini ya, Kak Sarah mau ajak adik-adik bikin nih orang-orang yang saling bergandengan tangan, saling mengasihi itu. Caranya gampang adik-adik. Adik-adik siapin kertas, nih kertas putih atau berwarna juga boleh. Lalu seperti ini ya, kertas putih. Adik-adik lipat. Nah, lipat menjadi seperti ini. Tuh, dilipat. Lalu di sisi sebelah sininya, adik-adik gambar, kayak gambar orang. Nah, pasti adik-adik tahu cara bikin ini gampang banget. Terus setelah digambar, dipotong deh. Cikris. Nah, setelah dipotong, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Tuh, orang-orangnya saling bergandengan. Nah, setelah dipotong, adik-adik boleh hias, boleh ditempel di kertas lagi, lalu adik-adik hias dan kasih ayat emas hari ini. Seperti ini, atau boleh juga nih adik-adik langsung gambar di sini, langsung kasih rambut, kasih mata, kasih hidung, kasih mulut. Nah, seperti ini ya, atau seperti ini juga boleh. Ditempel lalu ditulis ayat emasnya hari ini. Oke adik-adik, sampai sekian aktivitas hari ini. Dikerjain ya di rumah, jangan lupa nanti difoto dan diupload ke Tabernacle Family Junior. Nanti kakak-kakaknya bisa lihat adik-adiknya kerjain aktivitasnya. Oke, sampai jumpa.